Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat anak Farid, sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Pada kali ini, pada mata kuliah Manajemen Laboratorium Pendidikan, kita akan membahas tentang keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja laboratorium pendidikan. Sahabat-sahabat semua, laboratorium bukanlah tempat untuk bermain. Sehingga kerja di laboratorium kita harus memperhatikan keamanan, keselamatan, dan kesehatan dalam praktek di laboratorium pendidikan. Karena di laboratorium pendidikan ini banyak sekali zat-zat yang berbahaya. Sehingga jika kita tidak benar-benar menjaga keamanan, keselamatan, dan kesehatan dalam laboratorium, tentu laboratorium akan berakibat fatal terhadap pengguna laboratorium. Oleh karena itu, kita akan membahas tentang keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja di laboratorium pendidikan. Baiklah, sahabat-sahabat semua, kita akan coba membahas tentang keamanan kerja di laboratorium. Sahabat-sahabat mahasiswa, keamanan merupakan faktor yang seharusnya menjadi perhatian yang paling besar dalam kegiatan di laboratorium. Tetapi pada umumnya yang selama ini terjadi adalah justru terabaikan. Kita belum terbiasa memperhatikan keamanan dalam bekerja. Syarat keamanan kerja di laboratorium bertujuan untuk melindungi baik yang bekerja di laboratorium itu sendiri maupun untuk keamanan sekitar ataupun lingkungan. Beberapa hal yang menyangkut keamanan laboratorium adalah tersedianya ventilasi, unit pengolahan limbah, bak cuci, dan saluran yang aman. Kemudian pintu masuk dan pintu keluar hendaknya cukup luas dan mengarah atau membuka keluar, sehingga bila terjadi keadaan yang darurat, orang dari dalam dapat dengan mudah keluar tanpa hambatan. Sahabat-sahabat semua, selain itu, laboratorium hendaknya dilengkapi dengan alat keamanan seperti pemadam api, alat pelindungan diri, kemudian alat listrik yang aman, detektor, shower, kotak P3K, serta peralatan keamanan khusus lainnya. Selain didukung oleh fasilitas keamanan laboratorium, setiap pekerja di laboratorium sebaiknya menyadari bahwa bekerja di laboratorium mengandung risiko yang membahayakan keselamatan kerja. Oleh karena itu, untuk melindungi dan terhindar terjadinya kecelakaan yang membahayakan keselamatan kerja, maka yang bekerja di laboratorium perlu mengetahui sumber-sumber bahaya di laboratorium, simbol-simbol bahan kimia berbahaya, dan kegiatan laboratorium yang dapat menimbulkan kecelakaan. Kemudian kita akan melihat apa saja yang harus kita lakukan di laboratorium. Yang pertama itu adalah tata tertib. Tata tertib di laboratorium. Suatu laboratorium itu akan berjalan sesuai dengan perannya bila disertai dengan aturan main yang dituangkan dalam tata tertib laboratorium. Sekecil apapun laboratorium haruslah memiliki tata tertib, karena tata tertib akan sangat mendukung terhadap keselamatan sendiri, orang lain, dan lingkungan, serta untuk menunjang kelancaran kegiatan laboratorium itu sendiri.
Setiap siswa ataupun orang lain yang akan bekerja di laboratorium harus mengetahui tata tertib yang berlaku di laboratorium tersebut. Sahabat-sahabat semua, untuk dapat mencegah kecelakaan di laboratorium atau bengkel kerja, diperlukan pengetahuan tentang jenis-jenis kecelakaan yang mungkin terjadi di dalam laboratorium, serta pengetahuan tentang penyebabnya. Kecelakaan yang dapat terjadi di laboratorium biasanya itu adalah yang pertama, terluka. Terluka disebabkan karena pecahan kaca atau tertusuk oleh benda tajam. Yang kedua, terbakar. Ketiga, terkena racun. Kemudian yang keempat, terkena radiasi sinar berbahaya. Dan kelima, terkena kejutan listrik pada waktu menggunakan listrik bertegangan tinggi. Nah, agar terhindar dari kecelakaan laboratorium, kita memerlukan alat keselamatan kerja. Nah, biasanya alat keselamatan kerja di laboratorium itu yang pertama adalah alat pelindung diri seperti baju praktek, sarung tangan, masker, alas kaki, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah APAR atau alat pemadam kebakaran. Nah, kemudian selanjutnya adalah perlengkapan P3K, dan yang keempat adalah sarana instalasi pengolahan limbah. Nah, bagaimana kita bisa untuk menghindari kecelakaan di laboratorium? Maka kita harus memperhatikan langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menghindari kecelakaan di laboratorium biasanya bisa kita lakukan dengan cara yang pertama itu adalah bekerja secara disiplin. Kemudian memperhatikan dan mewaspadai hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya dan atau kecelakaan. Ketiga, mempelajari serta mentaati aturan-aturan yang dibuat untuk menghindari atau mengurangi terjadinya kecelakaan. Kemudian aturan-aturan perlu diketahui dan ditaati. Biasanya setiap laboratorium pendidikan itu ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh pengguna laboratorium, dan aturan ini juga haruslah mudah untuk diketahui dan ditaati oleh setiap pengguna laboratorium dengan tujuan agar tidak terjadi kecelakaan di laboratorium. Kemudian yang selanjutnya kita akan melihat keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium pendidikan. Pentingnya laboratorium dalam menunjang pembelajaran di kelas sangat diyakini oleh semua guru. Namun kenyataannya masih banyak sekolah yang memiliki keterbatasan dalam pemahaman keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium, sehingga hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan praktikum di sekolah. Laboratorium pendidikan seringkali belum mempunyai program keselamatan yang maksimal. Program keselamatan lebih ditekankan pada penanggulangan kebakaran yang merupakan tugas dari bagian umum dan pemeliharaan, sehingga keselamatan tidak begitu diperhatikan sebagaimana seharusnya institusi penelitian pendidikan. Adanya pemahaman yang keliru bahwa potensi bahaya di laboratorium pendidikan relatif kecil karena cenderung menggunakan bahan kimia yang relatif sedikit dibandingkan pada industri. Menyebabkan hal ini menjadi kurang dipahaminya potensi bahaya yang pada akhirnya menyebabkan kerugian finansial, kerusakan peralatan, penyakit akibat kerja, dan lebih buruk lagi menyebabkan kematian. Keselamatan dan keamanan kerja
difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umum. Hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Keselamatan dan keamanan kerja tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi, baik jasa maupun industri. Sahabat-sahabat semua, potensi bahaya di laboratorium diantaranya adalah bahaya kimia, termasuk dalamnya agen penyebab kanker, racun, iritasi, polusi, bahan yang mudah terbakar, asam dan basa kuat, serta lain-lain. Potensi bahaya biologi bisa berasal dari darah dan cairan tumbuhan, spesimen kultur, jaringan tubuh, hewan percobaan maupun pekerja lainnya. Potensi bahaya fisik termasuk di dalamnya adalah radiasi ion dan non-ion, ergonomi, kebisingan, tekanan panas, pencahayaan, listrik, api, dan lain sebagainya. Yang kesemuanya itu memerlukan manajemen bahaya melalui prinsip pengendalian bahaya yang bisa digunakan secara bertingkat atau bersama-sama untuk mengurangi atau menghilangkan tingkat bahaya dengan cara penggantian dikenal sebagai engineering control, kemudian pemisahan, ventilasi, pengendalian administratif, perlengkapan perlindungan personel. Sahabat-sahabat semua, potensi ancaman terhadap keselamatan dan kesehatan kerja berkenaan dengan laboratorium seperti jarak yang terlalu dekat dengan ruang belajar siswa sehingga berisiko terjadinya gangguan lingkungan seperti bahaya kebakaran dan pencemaran udara. Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja sivitas akademika sekolah yang meliputi para guru, laboran, dan siswa yang beragam menyebabkan pengelolaan laboratorium kimia kurang memadai, sehingga paparan bahaya di laboratorium kimia dan lingkungan mengancam keselamatan dan kesehatan kerja guru, karyawan, siswa, dan warga masyarakat pada umumnya. Sahabat-sahabat semua, langkah pertama dalam penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium pendidikan adalah penetapan kebijakan K3. Kunci dari keberhasilan program K3 adalah adanya budaya K3 yang kuat, dan budaya K3 yang kuat tidak akan ada tanpa komitmen pimpinan pada K3. Perlu ditetapkan kebijakan K3 secara tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan satuan pendidikan. Tanpa komitmen pimpinan, keefektifan program K3 akan terbatas. Pimpinan harus mengenalkan pentingnya penerapan program K3 secara terstruktur untuk bekerja secara aman, dan yang sangat penting adalah adanya komitmen pimpinan akan memastikan tersedianya sumber daya untuk menjalankan program K3, baik secara finansial maupun sarana dan prasarana. Jika sarana dan prasarana tidak memadai, potensi bahaya tidak akan dapat dikendalikan. Perencanaan K3 ini didasarkan pada hasil identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko melalui pengendalian teknis maupun administratif dan penggunaan alat pelindung diri. Dalam penyusunan rencana K3 harus mengacu juga pada pemenuhan pedoman dan perundang-undangan K3 yang lainnya. Dalam penyusunan program K3 harus dapat terukur dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian selanjutnya adalah penerapan penyusunan Standar Operating Procedure atau SOP.
Salah satu upaya untuk pengendalian administratif adalah penyusunan SOP. SOP itu merupakan rangkaian instruksi tertulis dari suatu kegiatan atau proses kerja. SOP menyediakan informasi bagi pengguna laboratorium bagi proses kerja yang harus dilakukan. Sahabat-sahabat semua, penerapan SOP adalah salah satu pengendalian administratif yang apabila dilakukan secara konsisten akan mengurangi paparan pada potensi bahaya dan resiko yang terjadinya cedera. Penerapan SOP ini membutuhkan keterlibatan pekerja dalamnya agar dapat berfungsi secara efektif. Diperlukan kerjasamanya dan disiplinan pengguna laboratorium untuk memperhatikan dan memenuhi peraturan dan standar yang telah ada. Kecelakaan sering sekali terjadi ketika pekerja melakukan pekerjaannya tidak sesuai dengan prosedur yang telah diberikan dan pengelola tidak memberikan panduan keselamatan secara tertulis. Sahabat-sahabat semua, kita akan melihat SOP keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama itu adalah SOP keadaan darurat di laboratorium. Yang kedua, SOP penanganan kebakaran. Yang ketiga, SOP penanganan terkena bahan kimia. Yang keempat, SOP pelaporan kejadian kecelakaan kerja di laboratorium. Yang kelima, SOP penanganan cedera di laboratorium. Yang keenam, SOP penanganan gangguan kesehatan di laboratorium. Kemudian selanjutnya, SOP penggunaan peralatan. Kemudian SOP penggunaan laboratorium. Selanjutnya SOP penyimpanan bahan kimia. Kemudian SOP pembuatan limbah laboratorium. Kemudian selanjutnya SOP penggunaan peralatan diri. Dan yang terakhir adalah SOP penggunaan alat pemadam ringan. Sahabat-sahabat semua, selanjutnya itu perencanaan program K3 juga harus diikuti dengan penetapan sumber daya yang kompeten, sarana dan prasarana, serta dana agar program K3 dapat berjalan. Salah satu bentuk penetapan sumber daya manusia adalah dengan membentuk tim tanggap darurat di laboratorium. Perlu ditetapkannya satu tim yang bertanggung jawab apabila nanti terjadi kejadian yang tidak dihendaki seperti misalnya kebakaran, ledakan, ataupun juga kecelakaan kerja di laboratorium. Masing-masing tim ini mempunyai tugas pokok yang berbeda-beda dan harus bertindak sesuai SOP yang telah dibuat sebelumnya. Baiklah sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat mahasiswa yang sedang belajar tentang manajemen laboratorium pendidikan. Semoga konten singkat yang membahas tentang keamanan dan keselamatan serta kesehatan kerja laboratorium pendidikan ini mampu membuka cakrawala berpikir sahabat-sahabat mahasiswa semua dalam mempelajari lebih mendalam lagi tentang bagaimana cara membuat keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja di laboratorium pendidikan. Saya Ijus Indrawan selaku dosen pengasuh mata kuliah Manajemen Laboratorium Pendidikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.